mendatangkan ujian. Al-mu'minina kepada orang-orang mukmin wal mu'minati dan kepada wanita-wanita mukminah, yaitu cerita tentang Ashabul Ukhdud yang kemarin sudah kita ceritakan itu. Jadi mendatangkan ujian, mendatangkan bala kepada orang-orang mukmin dan mukminah. Mereka-mereka itu summa lam yatubu. Summa kemudian lam yatubu, mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahum maka bagi mereka yaitu orang-orang yang mendatangkan cobaan yang tidak mau bertobat kepada Allah itu adzab jahannam, bagi mereka itu azab siksa jahanam, neraka jahanam, diancam oleh Allah dengan neraka jahanam nanti di akhiratnya. Walahum dan bagi mereka azabul harik, azab atau neraka al harik yang membakar. Jadi orang-orang yang mendatangkan cobaan, ujian, yaitu orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah, yang membakar, yang membunuh mereka, yang membantai mereka itu, jika mereka tidak mau bertobat kepada Allah, maka bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Di sini ada Allah Subhanahu wa taala ngasih koyit ya, ngasih batasan lam yatubu. Berarti pemahamannya kalau mereka bertaubat ya berarti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Miyasar disebutkan innalladzina sesungguhnya orang-orang yang harroku yang membakar. Jadi fatanu di sini maksudnya adalah harroku al mukminin wal mukminat. Yang mendatangkan ujian itu mereka itu harroku membakar al mukminina wal mukminat. Orang-orang mukmin dan mukminat itu dibakar hidup-hidup binar dengan api yang kemarin sudah kita jelaskan itu. Tujuannya tidak lain agar liyusorrifuhum antinillah, agar mereka itu berpaling dari agamanya Gusti Allah, biar mereka itu murtad. Tujuannya itu biar kembali kepada agama yang mereka ikuti. Semua kemudian lam yatubu, mereka itu tidak mau bertobat. Orang-orang yang membakar itu gak mau bertobat. Falahum maka bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabu jahannam, akan disiksa oleh Allah dengan neraka jahanam. Walahum dan bagi mereka al-adzabu adzab asyadidu yang sangat al-muharraku membakar, yang sangat membakar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendatangkan ujian atau cobaan. Makanya kita kalau kita usahakan sebisa-bisanya jangan sampai kita mendatangkan ujian cobaan kepada orang-orang mukmin. Misalnya dengan menyakiti mereka, jangan sampai ya. Jadi kita jangan sampai mendatangkan ujian atau cobaan. Ya kadang-kadang kita juga diuji, dicoba ya dari orang lain. Tetapi kita berusaha untuk tidak menguji orang, berarti seperti itu ya. Tidak untuk berusaha untuk tidak mendatangkan ujian atau mendatangkan bencana kepada orang lain. Kita hindari mendatangkan bencana kepada orang lain. Makanya jangan sampai cara mengamalkan, jangan sampai kita menyakiti, membakar dalam tanda kutip ya, ya ngobong-ngobong. Nah, bahasa Jawa itu ngobong-ngobong. Ojo sampai ngobong-ngobong orang-orang mukmin dan mukminat. Tapi jika terlanjur bagaimana atau misalnya tidak sengaja membakar, ya solusinya adalah bertaubat. Di sini disebutkan tadi fal semalam ya tubuh. Kemudian mereka tidak bertaubat. Berarti pemahamannya kalau bertobat diampuni oleh Allah. Meskipun dosanya itu sejagat raya, kalau mau bertobat kepada Allah diampuni oleh Allah. Nah, bagaimana ceritanya dulu Khalid bin Walid, bagaimana ceritanya dulu Umar bin Khattab, bagaimana ceritanya dulu para sahabat-sahabat yang sebelumnya itu memusuhi Nabi, bahkan juga membunuh juga orang-orang mukmin. Kemudian mereka bertobat dan dijadikan oleh Allah pahlawan-pahlawan Islam. Pokoknya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebesar apapun dosa, jika mau bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dan akan dirubah oleh Allah yang sebelumnya jahat akan jadi baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkuasa untuk itu. Cara mengamalkannya seperti itu. Kemudian Allah meneruskan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya mudah-mudahan kita semuanya terus menerus belajar untuk beriman kepada Allah ya. Wa amilus solihat dan juga banyak beramal soleh, beramal baik banyak. Solihat di sini jamak ya, solihat berarti amal-amal soleh yang sangat banyak.
Lahum maka bagi mereka jannatun surga-surga tajri yang mengalir mintah dia di bawahnya al-anharu sungai-sungai. Zalika hal itu al-fauzul kabir adalah keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang beriman itu adalah orang-orang yang membenarkan Allah, yang membenarkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amilul a'mal as-solihat, wa amilu dan mereka mau beramal, mau berbuat al-a'mal perbuatan-perbuatan as-solihat yang baik-baik. Lahum maka bagi mereka jannat, bagi mereka adalah surga-surga, jannatun surga-surga tajri yang mengalir min tahti qusuriha, di bawah istana-istananya. Karena memang nanti di surga itu rumah penduduk surga itu laksana istana ya. Makanya di sini di tafsir itu disebutkan kusur, istana-istana. Karena memang saking megahnya rumahnya penduduk ahli surga itu sangat megah sekali laksana istana. Ya, sangat megah sekali laksana istana. Lengkap pokoknya ya istana lah ya, pokoknya istana. Mewah, megah, nyaman dan lain sebagainya. Nanti akan disediakan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh, akan disediakan oleh Allah itu tadi, dijanjikan oleh Allah istana-istana yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Subhanallah ya, sudah istana sangat megah sekali, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai sangat indah, sangat nyaman, sangat asri dan lain sebagainya. Ini janji yang Masya Allah ya, luar biasa untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dzalika hal itu al-fauzul azim adalah keberuntungan yang besar. Sebenarnya keberuntungan besar ya ini, ya al-fauz al-kabir itu. Keberuntungan besar itu ya ketika orang itu nanti di akhirat masuk surga kemudian mendapatkan apa? Mendapatkan istana-istana ini. Dan yang paling tinggi nanti ketika berada di surga yang paling nikmat, yang paling tinggi adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling tinggi, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkannya, innalladzina amanu sungguhnya orang-orang yang beriman ya kita belajar untuk menjadi orang yang beriman. Ya, kita belajar menjadi orang yang beriman terus memasukkan iman di dalam hati. Mengimani segala apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Mengimani Al-Quran, mengimani hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengimani segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani, misalnya mengimani tentang yang gaib-gaib, malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Dan iman itu tempatnya di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihah, kita berusaha untuk beramal baik sebanyak-banyaknya ya. Kita berusaha untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Ya kita berusaha lah gigih dalam beriman dan beramal soleh ini. Meski mungkin ada ujian-ujian dari Allah sebagaimana ashabul ukhdud, tapi kan tidak separah itu ya. Jadi meskipun meskipun kita itu misalnya diuji oleh Allah, hendaklah tetap menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, apapun mungkin ujian yang diberikan Allah kepada kita, ya otomatis sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita berusaha untuk tetap beriman dan beramal soleh sebagaimana kegigihannya ashabul ukhdud. Ya, meskipun itu diancam dibakar, meskipun diancam dengan berbagai macam sampai dibakar pun mereka tetap amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap beriman kepada zat yang maha agung, zat yang maha suci, zat yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun diuji dengan seperti itu. Makanya kita juga belajar gigih ya, gigih beriman, gigih beramal soleh, sabar ya, gigih meskipun mungkin ada ujian-ujian ya, ada ujian-ujian. Tapi ujian kita tidak se ekstrim ashabul ukhdud ya, ashabul ukhdud sampai dibakar itu. Kalau kita kan nggak sampai seperti itu ya. Ya ujiannya kita ya paling ya di apa ya tidak disukai sama orang, kadang-kadang ya dicemooh, kadang-kadang ya digunjing dan lain sebagainya. Mungkin ujian-ujian kita ya tidak seperti ashabul ukhdud, tapi kita harus gigih, terus beriman dan beramal soleh. Nanti dijanjikan oleh Allah kalau orang mau gigih beriman dan beramal soleh, ya, tetap beriman dan beramal soleh menjadi orang baik gigih. Dijanjikan oleh Allah apa? Surga yang sungai-sungainya itu mengalir di bawah istana-istana. Jadi kita nanti punya istana di surga, di bawah istana kita nanti itu mengalir sungai-sungai. Itu sangat indah sekali. Ya, dulu itu pernah ya, ketika berada di Mesir itu
berkunjung ke Luxor. Luxor itu daerah istana-istananya Raja Fir'aun. Ini sambil cerita saja. Saya pernah mendatangi salah satu istananya Raja Fir'aun itu di tengah Nil. Jadi tengah Nil itu ada kayak dan ada kayak pulau. Di situ dibangun istananya Raja Fir'aun. Itu sangat indah sekali. Jadi sungai itu masuk ke dalam istana. Masya Allah, sangat indah sekali. Jadi sungai itu dialirkan masuk ke istana. Jadi ada jembatannya itu. Jadi sungai itu masuk ke istana. Makanya dulu tuh kan ketika Nabi Musa apa itu dikintirkan ya, apa dikintirkan itu bahasa Indonesia ya, dihanyutkan. Itu kan masuk ke dalam istana tuh betul itu. Saya melihat betul istananya itu. Indah sekali. Jadi air air Nil itu masuk ke istananya Raja Fir'aun. Jadi saya melihat betul. Masya Allah. Indah sekali. Indah sekali. Istananya Raja Fir'aun. Jadi dulu pernah di sana ya, satu minggu di Luxor itu. Jadi melihat betapa megahnya istana-istananya Raja Fir'aun dulu. Sangat megah, sangat indah sekali. Makanya terbayang ya ketika dulu Nabi Musa dihanyutkan masuk ke istana. Ya iya wong sungainya itu dialirkan ke dalam istana. Jadi mengalir ke dalam istana. Masya Allah sangat indah sekali. Nah, nanti di surga lebih indah dari istananya Raja Fir'aun. Lebih indah lagi. Sangat indah ya, sangat indah. Penuh dengan bunga dan lain sebagainya. Nih, makanya kita belajar gigih terus beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Apa itu salah satunya istana-istana, rumah-rumah megah yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan itu adalah janji yang manis ya, janji yang manis dan betul-betul ditepati, bukan hanya manis di bibir. Kalau Allah itu betul-betul ditepati ya, tidak ada janji yang tidak ditepati oleh Allah, semuanya ditepati. Andai kata ada manusia yang paling menepati janji, maka Allah lebih jauh lagi menepati janjinya dibanding dengan manusia yang lebih menepati janji. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh batsya rabbika, azab Tuhanmu lasyadid, sangat keras. Ini ancaman Allah ya kepada orang-orang kafir Mekah itu. Ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat bahwa sungguhnya azab Tuhanmu itu betul-betul keras. Setelah memberi inilah kadang-kadang Allah itu memberi janji yang manis, kadang-kadang juga memberi janji yang sangat pedih. Jadi manis untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pedih untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beramal soleh tapi beramal jahat. Janjinya Allah ya ini. Ya. Apa itu? Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu benar-benar sangat keras. Inna intiqama rabbika. Sungguh siksaan Tuhanmu min a'daihi terhadap musuh-musuhnya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azabahu dan juga azabnya lahum untuk mereka la azim. Di sini menggunakan la ya. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu itu ada la li taukid, inna juga li taukid. Ini penegasan semuanya ini sudah inna la lagi. Sungguh 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 ibaratnya seperti itu. Jadi ini penegasan yang sangat ya, penegasan yang sangat sungguh sungguh amat sungguh ibaratnya seperti itu. Sungguh siksa Tuhanmu betul-betul keras. Dan ini yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam ya, Tuhan semesta alam. Dan pasti akan dilaksanakan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Makanya kita takut pada ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Siksaan yang teramat pedih yang disediakan untuk orang-orang kafir. Meskipun ini disediakan untuk orang kafir, kalau orang Islam kok berbuat seperti orang kafir ya tetap aja dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kita tumbuhkan rasa khauf ya, perasaan takut di dalam hati. Dan perasaan takut di dalam hati itu tidak menjadikan kita nggak tenang, justru malah tenang. Justru malah tenang kalau kita itu takut pada ancaman Allah. Sehingga kalau kita mau berbuat jahat itu nggak jadi karena takut dengan Allah. Inni akhafullah. Aku wedi karo Gusti Allah. Aku takut dengan Allah kalau berbuat jahat. Makanya pasti kalau ada takut kepada Allah, takut siksa Allah, pasti dia akan mengurungkan niat jahatnya sehingga tidak jadi berbuat jahat. Makanya kita belajar untuk menumbuhkan kita takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut itu yang akan mengontrol seseorang sehingga dia tidak berbuat jahat, dia mengurungkan niat untuk berbuat makar dan lain sebagainya. Kemudian Allah melanjutkan innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu sesungguhnya dia Allah huwa ya dia yubdiu memulai ciptaan pertama kali, menciptakan makhluk dari permulaan wa yu'id dan juga yang akan mengembalikan, maksudnya yang akan menghidupkan kembali, yang akan membangkitkan kembali.
Wahwa dan dia Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Wadud yang maha pengasih atau yang maha penyayang. Artinya innahu huwa yubdiul khalqa tsumma yu'iduhu. Sesungguhnya dia Allah, sesungguhnya Allah ya dia Allah itu yubdiu. Ini orang-orang kafir diingatkan ya, orang-orang kafir meskipun ini untuk diingat apa itu orang-orang kafir Mekah diingatkan, ini juga untuk kita juga karena kita kadang-kadang juga banyak tidak menyadari ya, banyak tidak menyadari. Inna huwa yubdiul khalqa tsumma yu'idu. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan makhluk pertama kali. Tsumma yu'idu. Kemudian Allah juga yang akan membangkitkannya. Wa huwa dan dia Allah itu Al-Ghafur. Al-Ghafur yang maha pengampun liman tabah kepada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang kafir diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian semuanya itu diciptakan pertama kali oleh Allah dan kalian semuanya itu nanti akan dibangkitkan. Lawang menciptakan pertama kali saja itu loh, Allah mampu, Allah berkuasa menciptakan dari ketiadaan. Apalagi menciptakan kalian dari yang sudah ada, membangkitkan, ya lebih ringan lagi. Lawang menciptakan pertama kali, sebelumnya tidak ada saja Allah mampu kok. Apalagi kalau hanya menghidupkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, ya sangat mampu sekali gitu loh, ya sangat mampu sekali. Jadi ini menyadarkan agar orang-orang kafir Mekah itu sadar, gitu loh, agar sadar, agar mereka itu meyakini bahwa hari kebangkitan itu memang betul-betul nyata ada. Wahwa dan dia Allah Al-Ghafur, ngasih janji ya, ngasih janji apa, Allah tuh Ghafur, Ghafur itu maha pengampun. Maha pengampun Allah itu. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu maha pengampun, Al-Wadud lagi maha menyayangi. Makanya cara wahwa al-ghafur liman taba. Wahwa dan dia Allah al-ghafur maha pengampun liman bagi orang taba yang bertaubat kepada Allah. Ai katsirul mawaddah wal mahabbah li auliyai. Allah itu yang banyak al-mawaddah, yang banyak kasihnya, wal mahabbah yang banyak mencintai li auliyaihi kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasih. Siapa itu? Ya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Orang-orang yang dikasih oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengamalkan kita berusaha menyadari ya bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu wa yubdi'u wa yu'id. Kita diingatkan juga. Karena Al-Qur'an itu kan membaca kita. Kalau orang kafir kan tidak membaca ya. Ya kita bacakan ya mau kadang ya mau iman ya kadang ya mau beriman. Jadi ini untuk kita bahwa kita ingat bahwa kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketiadaan. 100 tahun yang lalu kan kalau kita mau berpikir kan kita belum ada ya 100 tahun yang lalu. Kita belum ada. Ya, kemudian kita ada, kemudian nanti juga tidak ada lagi. Mungkin 100 tahun lagi nggak ada mungkin ya karena kita sudah berumur semuanya ya. Ya mungkin sudah tidak ada lagi. Betapa hidup ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari tiada kita 100 tahun yang lalu tidak ada, sama sekali tidak ada. Makanya kita ada itu karena kita dikehendaki ada oleh Allah, bukan kehendak kita. Kita ada di dunia itu karena dikehendaki ada oleh Allah. Dan nanti kita dikehendaki tidak ada lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Dan itu akan dijumpai oleh siapa saja. Siapa saja akan menjumpai itu. Dan nanti kita akan dikehendaki oleh Allah untuk dibangkitkan kembali. Allah hendak memberi balasan kepada orang-orang ketika dikehendaki ada di dunia itu untuk apa? Ya, untuk apa? Karena tempat ujian, tempatnya menanam, tempatnya beramal soleh ya di dunia ini. Kemudian kita yakini seyakin-yakinnya ya bahwa Allah itu maha pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada. Semua Allah itu maha pengampun betul. Tak terbatas lah. Ya, maha pengampunnya Gusti Allah tak terbatas. Sepanjang orang itu mau bertobat kepadanya. Ya, sepanjang mau bertobat, apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kurang apanya dosanya Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam? Kurang apanya dosanya Khalid bin Walid itu membantai orang pejuang-pejuang Uhud ya, dibantai oleh Khalid bin Walid. Kurang apanya ya dosa-dosanya orang-orang kafir dulu, kurang apanya? Ternyata semuanya setelah bertaubat, masya Allah, jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang masya Allah luar biasa ya. Ya, makanya bertaubat. Kita ajak orang-orang kafir, orang-orang yang suka menyakiti orang-orang mukmin, kita ajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi nanti mereka akan lebih baik daripada kita, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu juga.
Nih, wahwal ghafur karena Allah tuh ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, Al-Wadud yang maha pengasih, belas kasih. Al-Wadud Maha belas kasih, lembut, pengasih banget wadud itu. Enggak, kalau di bahasanya itu Al-Wadud itu sangat penyayang sekali. Berarti seperti itu ya, sangat penyayang sekali Gusti Allah. Andai kata ada orang tua yang menyayangi anaknya, sangat menyayangi anaknya, maka Allah itu kasih sayangnya kepada hambanya melebihi kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Sangat sayang sekali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang kafir itu diajak, sangat sayangnya Allah itu sebenarnya itu orang kafir didakwai, sangat sayangnya biar mereka tuh nggak masuk neraka terus. Karena sayangnya Allah pada orang-orang kafir biar masuk Islam itu, biar ikut Rasulullah ya. Karena sayangnya biar mereka nanti tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat sayangnya. Makanya kalau ada pendakwah ya pada orang-orang kafir berarti Allah tuh sayang ya biar orang kafir itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Dzul Arsyil Majid, Dzu yang memiliki al arsy arsy al majid yang mulia. Allah tuh yang memiliki arsy yang mulia, ya, yang mulia al majid. Dzul Arsy pemilik arsy al majid itu juga zat yang maha mulia. Allah tuh zat yang maha mulia. Fa'alul lima yurid. Ini ya. Fa'alun Allah tuh maha berkuasa untuk berbuat lima pada apa yang yurid yang dikehendaki oleh Allah. Ini subhanallah. Artinya adalah dzul arsy, sahibul arsy, pemilik arsy, pemilik arsy. Al-Majid dan memilih arsy al-Majid yang mulia, yang maha mulia. Pemilik arsy lagi maha mulia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Alladzi balagha al-muda fil fadli wal karami, yang kemuliaannya, yang kehormatannya al-fadl wal karom, al-fadl keutamaan atau kemuliaan atau kehormatan, al-karom artinya adalah kemuliaan, balaghal muntaha, tak terbatas. Ibaratnya seperti itu. Yang memiliki kehormatan dan kemuliaan yang tak terbatas Gusti Allah itu. Mulia sekali, sangat mulia. Makanya bahasa yang bisa digunakan ya maha mulia itu yang bisa digunakan karena saking mulianya Gusti Allah, bahkan tak terhingga. Bahkan tak terhingga. Saking mulianya Gusti Allah, saking Masya Allah ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang tahu sebenarnya kemahamuliaannya Gusti Allah sejatinya ya hanya Allah sendiri itu. Maha mulia, maha terhormat dan lain sebagainya yang tanpa batas. Fa'alul lima yurid. Allah itu maha kuasa untuk berbuat lima yurid apa yang dikehendaki sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha berkehendak. Berkehendak Allah itu. Berbuat sesuai dengan yang dikehendaki, bukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh manusia, tapi sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak bisa disetir ya. Allah tidak bisa disetir. Allah itu berkehendak. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berkehendak, Allah itu berkehendak, maha berkehendak. La yamtani alaihi syai'un yuridu. La yamtani yang tidak akan bisa mencegah alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun yuridu yang dikehendakinya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa mencegah. Ya, ini. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegah. Makanya kan muridan aliman hayyan itu kalau kita belajar ilmu tauhid ya, Allah itu maha berkehendak. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita pertama cara mengamalkannya ya kita imani ya, kita iman bahwa Allah itu pemilik arsy yang agung, yang mulia. Terus bagaimana Ustadz kondisi arsy itu? Kalau menurut saya tidak perlu kita diskusikan, tidak perlu kita perdebatkan. Pokoknya kita yakini saja bahwa Allah itu pemilik arsy. Arsy itu adalah agung ya, tempat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kita belajar dan berusaha mengagungkan Allah karena Allah itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, makanya kita muliakan Allah. Allah itu zat yang maha mulia, maka cara mengamalkan ya kita muliakan Allah sebab Allah itu maha mulia. Misalnya ada orang yang mulia ya, ketika datang kepada kita muliakan. Ada orang yang terhormat misalnya kok datang kepada kita ya kita beri kehormatan ya. Kita hormati dia, ibaratnya seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang mulia. Cara mengamalkannya bagaimana? Ya kita muliakan Allah. Ya kita muliakan Allah. Cara memuliakannya bagaimana? Ya kita ikuti perintahnya. Ya kita sanjung,
kita sanjung Allah, kita muliakan tempat-tempatnya Allah, kita muliakan ajaran-ajarannya Allah, kita muliakan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka kita belajar, kita berusaha untuk memuliakan Allah semulia-mulianya ya, semulia-mulianya. Kemudian yang ketiga, cara mengamalkan kita yakini bahwa Allah itu maha berkehendak. Ya, maha berkehendak berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kehendaknya tidak bisa dicegah oleh siapapun dan apapun. Bahkan kita punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Dan yang berjalan bukan kehendak kita. Yang berjalan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi. Manusia punya keinginan, Allah juga punya kehendak. Yang berjalan bukan keinginan manusia, yang berjalan adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cara mengamalkan bagaimana kita belajar dan berusaha ridho menerima kehendaknya Allah dengan lapang dada. Ya, kita belajar untuk ridho. Nanti enteng kalau ridho itu. Jadi kalau kita meridhoi segala apa yang dikehendaki oleh Allah pada diri kita misalnya, ya, insya Allah kita akan lapang dada, kita akan ringan menjalani hidup. Pokoknya kuncinya bagaimana sih Ustadz, kunci hidup itu tenang, enak, damai, ridho ya, ridho ketentuannya Gusti Allah. Yang dikehendaki Gusti Allah ini seperti ini, pokoknya diterima saja dengan lapang dada sambil minta diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena Allah itu memang maha berkehendak loh ya. Allah itu maha berkehendak. Andai kata menjadikan seluruh dunia mukmin tuh Allah bisa, sangat bisa sekali. Andai kata memang dijadikan Allah seperti ini ya, memang dijadikan Allah seperti ini. Makanya kita harus yakini bahwa Allah itu maha berkehendak. Manusia hanya sebatas apa? Berikhtiar. Manusia hanya sebatas berusaha. Ya, hanya sebatas berusaha. Mengenai nanti hasil dan lain sebagainya, semuanya kehendak Allah. Semuanya Allah yang memiliki kehendak, dan kehendaknya Allah tidak bisa tidak bisa dicegah. Dan kalau kita mau tafakur seperti itu kan, dulu saya itu keinginannya seperti ini, ternyata apa yang saya inginkan semuanya berantakan ya. Yang berjalan adalah kehendaknya Allah. Ya hidup kita ini kehendaknya Gusti Allah ya, mulai kecil sampai sekarang itu. Kalau kita mau tafakuri ya, dulu pengen ini, ternyata keinginan-keinginan kita itu banyak yang tidak tercapai ya, karena memang tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kehendak Allah itu yang paling terbaik ya. Kehendak Allah itu yang terbaik. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di cara mengamalkannya kita belajar dan berusaha ridho menerima dengan lapang dada segala apa yang Allah kehendaki pada diri kita ataupun pada orang lain. Kemudian Allah melanjutkan, hal ataka hadithul junud. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu Rasulullah Muhammad hadithul junud, yaitu beritanya kaum-kaum penentang. Hal balagoka, apakah telah sampai kepadamu ayuh Rasul, wahai Rasulullah Muhammad? Ini sebenarnya pertanyaan sifatnya untuk menegaskan ya, biar Rasulullah itu ingat ya, biar Rasulullah itu ingat bahwa nanti kemenangan itu ada di tangan para rasul, para nabi. Ya, yes, memang seperti itulah. Nabi itu seperti itu, pasti Nabi itu punya musuh-musuh ya dan lain sebagainya. Ini Allah mengingatkan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ataka hadithul junud, apakah telah sampai kepadamu Rasulullah Muhammad hadithul junud, ay khobarul jumu'il kafiro al mukadzibah li ambiyaiha, yaitu tentang khobarul jumu'. Khobar itu kabar berita, al jumu' sekumpulan al kafiro orang-orang kafir, al mukadzibah li ambiyaiha yang mendustakan nabi-nabinya, Fir'aun wa Samud, yaitu kaum Fir'aun dan Samud, wama halabihim, dan apa saja yang terjadi bihim pada mereka minal adab, berupa adab, wan nakal, dan juga peringatan bagi yang lain. Apakah telah sampai kepada Rasulullah Muhammad? Ya otomatis telah sampai. Ya telah sampai. Tapi ini ibaratnya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran lagi. Karena itu cara mengamalkannya ini bagaimana? Ya kita baca sejarah. Hal ataka hadithul jurud, apakah telah datang kepadamu Muhammad berita tentang kaum-kaum penentang? Kita baca sejarah kaum-kaum terdahulu ya. Kita baca sejarahnya bagaimana. Meski hitopnya, arah bicaranya ini kepada kanjeng Nabi, tapi juga berlaku umum untuk kita. Karena Al-Quran itu untuk kita, bukan hanya untuk kanjeng Nabi, untuk kita juga. Makanya kita baca sejarah-sejarah kaum terdahulu itu bagaimana. Ya, toh semuanya juga akan mati kok. Nabi Musa ya meninggal. Fir'aun juga meninggal. Kan begitu toh. Nabi Isa dan Hawariyun meninggal. Sementara orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejar Nabi Isa juga meninggal dunia. Semuanya meninggal. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Penjajah Belanda dahulu mati, meninggal. Ya toh. Kemudian pejuang-pejuang Indonesia yang meninggal juga. Pasti semuanya akan meninggal gitu loh. Hanya bedanya nanti
Bersyukurlah orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti para nabi, seperti orang-orang yang baik. Ya, maka berbahagialah dan celakalah orang-orang yang meninggal seperti Firaun dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Karena ya memang semuanya akan meninggal ya. Anta mayitun wa innahum mayitun. Kamu mati dan mereka juga akan mati nanti. Semuanya akan mati. Tergantung memilih ya. Di dunia ini memilih. Kita nanti akan mati dalam seperti Firaun dan kaumnya atau seperti Musa dan kaumnya ya, seperti Rasulullah Muhammad dan sahabat-sahabatnya atau seperti Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Makanya kita pilih menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang banyak beramal baik ya. Makanya kita baca sejarah ya, kita baca sejarah. Dalam sejarah kaum-kaum terdahulu para penentang dan pendusta itu misal Fir'aun, Fir'aun itu menentang Nabi Musa, Samud itu menentang Nabi Soleh, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi diberi kemenangan. Meskipun semuanya nanti sama-sama akan kembali kepada Allah. Karena segala sesuatu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Walilladzina kafaru bidzakdzib. Akan tetapi sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Ya, kandhani ya, lalu sudah diceritai itu, tapi mendustakan cerita-cerita itu. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah itu mengepung mereka dari belakang mereka. Mereka artinya adalah lam yu'tabarul qaumu bidzalika. Suatu kaum itu tidak mengambil pelajaran, khususnya kaum kafir yang ada di Mekah itu nggak mau mengambil pelajaran dari cerita-cerita itu. Bahkan tetapi bahkan alladzina kafaru, orang kafir itu fitakdzib, bahkan mendustakan, mutawasilin yang terus menerus mendustakan, istikandani karo Kanjeng Nabi mendustakan saja. Kata biming koblin, sebagaimana kaum-kaum terdahulu ya, kaumnya Samud mendustakan Nabi Soleh, terus mendustakan ya, termasuk kaumnya Nabi Musa mendustakan Nabi Musa, Raja Fir'aun itu mendustakan semuanya, dikandani mendustakan, terus mendustakan. Wallahu qad ahata bihim ilman wa qudrah. Padahal Allah itu telah mengepung mereka ilman dari dengan ilmu wa qudratan dan kekuasaan. Sebenarnya segala sesuatu itu berada dalam genggaman Allah. Meskipun orang-orang kafir itu berada dalam pengawasan Allah, berada dalam kekuasaannya Gusti Allah. Ubun-ubun mereka itu sebenarnya ya di dalam genggaman Allah dalam tanda kutip ya. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi minhu, la yakhfa alaihi, tidak ada yang tersembunyi alaihi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala minhum, dari mereka, wa min a'malihim, dan dari amal-amal mereka, syai'un suatu pun. Tidak ada yang tersembunyi pada diri mereka dan amal-amal perbuatan mereka dari pengawasan Allah, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha mengambil pelajaran dari cerita-cerita terdahulu. Jika baik kita contoh, jika tidak baik jangan sampai dicontoh. Itu cara kita mengamalkan membaca kisah-kisah ya. Kemudian kita hindari seperti orang kafir, yaitu selalu mendustakan cerita-cerita Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dikatakan dongeng dan lain sebagainya. Kemudian kita yakini segala sesuatu berada dalam pengawasan dan kekuasaan Allah, termasuk pada diri orang kafir. Dan juga amal-amal perbuatan mereka juga berada dalam pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan dia adalah Qur'anun Majid. Al-Quran Al-Majid, Al-Majid yang maha mulia. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang maha mulia, fi lauhim mahfud, yang tersimpan dalam kitab Lauhul Mahfud. Walaisal Quran, artinya Al-Quran itu bukanlah kama sebagaimana zaimal mukadzibun, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang mendustakan, al-musyrikun, orang-orang musyrik yang mendustakan itu. Mereka itu menuduh, mereka itu mengklaim, menuduh bahwa bi'annahu Al-Quran itu adalah syi'run, hanya puisi-puisi. Ya, hanya puisi-puisi yang dibuat-buat oleh Muhammad itu puisi saja, itu syair-syair buatan Muhammad itu. Wasikrun, dan itu adalah jambi-jambi sihir. Ini tuduhannya orang-orang kafir ya, tuduhannya orang-orang kafir. Makanya cara mengamalkan bagaimana? Ya jangan jadikan Al-Quran sebagai sihir ya. Na'udzubillah, kita sebagai umat Islam jangan menjadikan ayat-ayat Al-Quran untuk mensihir orang. Jangan sampai ya, jangan sampai. Sebab na'udzubillah ya, na'udzubillah, Al-Quran itu bukan sihir. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamullah, firman-Nya Gusti Allah. Jangan dipakai untuk mensihir orang, jangan dipakai untuk mencelakai orang, jangan dipakai untuk macam-macam. Itu adalah kalamullah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah, ya, kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, ya, kalamullah, bukan sihir, ya, bukan syair, bukan puisi-puisi, tapi kalamullah, kalamullah, sekali lagi. Fakadzabu bihi. Kemudian orang-orang kafir itu selain menuduh bahwa Al-Quran itu puisi-puisi, kumpulan puisi-puisi yang dibuat oleh Kanjeng Nabi, juga menuduh sihir, mereka juga mendustakan isinya, mendustakan isinya.
bal ini dibantah oleh Allah, bal bahkan akan tetapi huwa Qur'anun azim. Tapi Al-Qur'an itu adalah azim, adalah kitab yang sangat agung karim, yang sangat mulia, fil lauhil mahfud, yang ada dalam kitab lauhul mahfud, yaitu kitab induk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, lauhul mahfud. Layanalu tidak menerima tabdil, perubahan, wa takhrif, dan juga tidak mengalami pergantian, tidak mengalami perubahan. Jadi Al-Quran itu tidak pernah mengalami pergantian, tidak pernah mengalami perubahan, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di Lauhul Mahfud atau zaman sekarang juga Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Ini sudah dikasih garansi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Al-Quran itu sampai akhir zaman tidak akan pernah mengalami distorsi. Sebagaimana Injil, Taurat tidak akan pernah mengalami. Tidak akan pernah mengalami yang namanya pergantian perubahan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yakini seyakin-yakinnya Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang mulia. Maka harus kita agungkan, kita muliakan Al-Quran itu. Kemudian Al-Quran itu bukanlah puisi dan jampi-jampi sihir, tapi kalamullah yang tersimpan dalam kitab Lauhul Mahfud, tidak pernah diganti, tidak pernah dirubah sejak zaman azali, sejak zaman dahulu. Kemudian Al-Quran itu mulia, maka wajib kita muliakan, ya, wajib kita muliakan. Misalnya kita taruh Al-Quran itu jangan di tempat-tempat sembarangan, ya. Kalau ada misalnya sobekan ayat Al-Quran kok tercecer di tempat bawah, kita ambil, kita taruh tempat tinggi, kita simpan. Makanya kalau orang-orang dulu kalau tidak bisa menyimpan ya lebih baik dibakar biar tidak diinjak-injak. Tujuannya untuk memuliakan, ya, bukan membakar itu kan tujuannya bukan untuk meremehkan, bukan untuk menghina, tidak, tapi untuk menyelamatkan biar tidak diinjak-injak, ya. Sudah tidak dibacakan karena robek-robek misalnya saja, ya, dikumpulkan, diikat atau diapain lah, pokoknya jangan sampai menghinakan Al-Qur'an, ya. Ditaruh tempat yang tinggi, yang suci. Kemudian juga cara mengamalkan, cara memuliakan Al-Qur'an bagaimana, antara lain ya dibaca itu memuliakan Al-Qur'an, ya, dibaca dengan wudhu, subhanallah tuh. Sampai mulianya Al-Quran itu kalau ketika kita baca itu diusahakan untuk wudhu dulu, bersih dulu, ya, wudhu dulu, dibaca dengan pelan-pelan. Subhanallah, itu adalah kalamullah, ya, itu adalah kalamullah. Kemudian kita pelajari seperti ini, kita belajar untuk mempelajarinya, belajar juga untuk mengamalkan Al-Quran, dan juga kita muliakan dengan bentuk-bentuk yang lain, ya, bentuk-bentuk yang lain sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mulia, maka kita muliakan Al-Quran, itu adalah kalamullah. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini, Mas Agung. Iya, matur nuwun sangat Ustaz atas penjelasan tafsir Miyasar dan tafsir amali dari surah Al-Buruj ayat ke-10 sampai dengan 22 ini. Monggo dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau bertanya hal yang lain dipersilakan, monggo. Tadi disampaikan salah satu pembahasannya bahwa Allah Maha berkehendak ya untuk hambanya seperti apa, ngoten nggih Ustaz. Nggih. Nggih, sedangkan ya gue cari ini. Sedangkan kalau kita dalam menjalani kehidupan kan ada kadang-kadang keinginan atau pilihan gitu nggih. Kemudian disyariatkan untuk sholat istikharah begitu ya. Untuk mengetahui mana yang terbaik dari apa yang kita kehendaki, kita inginkan. Namun ada juga yang lebih karena keinginannya itu kuat, dia berdoa terus begitu ya. Misalkan untuk bekerja di satu tempat A atau di tempat B, tapi dia lebih cenderung dia sendiri itu tempat A, ngoten nggih. Dia berdoa terus untuk mendapatkan pekerjaan tersebut misalkan. Nah, itu apakah doa dari seorang Muslim itu apakah dapat mengubah takdir Allah? Apabila kan kita nggak tahu ya takdir Allah yang mana yang baik untuk orang tersebut. Tapi kalau ada orang yang dalam tanda kutip memaksa dalam doanya itu bagaimana? Betul. Iya, sebenarnya wilayah yang ditanyakan Mas Hu itu sejak zaman dahulu itu sudah diperdebatkan, ya, di kalangan ilmu kalam itu, ahli teologi itu.
tentang ini. Kemudian kalau kita ahli sunnah wal jamaah ya, kita ikut asy'ariyah. Kalau saya ya, nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain. Kalau saya, kan insya Allah kita semua insya Allah asy'ariyah semuanya ya, asy'ariyah maturidiyah dalam sisi akidah hampir sama ya, bukan hampir sama, memang kita mengikuti mereka. Itu bahwa manusia itu diberi pilihan oleh Allah, kemudian hasil akhir ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yughayyiru ma biqaumin la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetapi terusannya ayat, jadi Allah tidak merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Tapi di akhir ayat juga disebutkan wa idza arada syai'an wa idza arada syu'an fala maradalah. Jika dia Allah berkehendak kejelekan tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi kewajiban manusia itu adalah ikhtiar, adalah berusaha, termasuk berdoa itu berusaha. Jadi berusaha itu bisa dengan berusaha lahir, bisa juga dengan berusaha batin, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, Allah ketika ada hambanya yang berdoa ya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diijabahi oleh Allah itu tidak mesti apa yang kita minta itu dikabulkan. Kadang-kadang tidak dikabulkannya permintaan kita itu merupakan istijabah dari Gusti Allah, gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang apa yang kita minta, kadang-kadang itu istijabahnya atau Allah mengabulkan permintaan kita, itu kadang-kadang tidak memberi apa yang kita minta. Justru tidak diberi, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Makanya ya kita jalani saja perintahnya Gusti Allah, kita jalani. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita jalani saja. Kalau kita disuruh diperintah oleh Allah untuk berdoa, ya kita berdoa. Ya kita berdoa. Kalau kita diperintah oleh Allah berdoa, kita berdoa. Allah memerintahkan kita agar kita itu berusaha, misalnya fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rizki, carilah fadl Allah. Ini adalah perintah. Syariatnya kita jalani. Tapi harus yakin bahwa rizki Allah yang memberi. Betul. Rizki Allah yang memberi. Jadi jasad ini usaha. Ya, jasad itu usaha. Nanti hasilnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi besok manusia nggak tahu, ya nggak ada yang tahu. Makanya manusia wajib untuk berusaha. Berusaha itu karena menjalankan perintahnya Gusti Allah. Syariatnya dijalani, ibaratnya seperti itu ya. Syariatnya dijalani. Hasilnya bagaimana? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang sakit, ya harus berusaha berobat, wajib. Ya, justru malah haram kalau nggak istilahnya nggak berusaha, wajib berusaha untuk mencari obat, wajib. Nanti kalau sudah berobat ternyata nggak sembuh, ya sudah takdir Gusti Allah, gitu loh. Kalau kalau misalnya berobat kok sembuh, ya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya wajib berusaha. Hasil akhir ada di Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika menghadapi lautan, itu Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk memukulkan tongkat, ya. Memukulkan tongkat itu dijalani, tapi ketika laut membelah itu bukan karena pukulan tongkat Nabi Musa, bukan, tapi karena kehendak Gusti Allah. Ya, kan begitu kan? Karena kehendaknya Gusti Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu itu di lautan. Setelah dipukulkan ternyata laut itu membelah. Jadi laut membelah itu bukan karena pukulan tongkatnya Nabi Musa, bukan, tapi karena kehendaknya Gusti Allah. Sekali lagi, ya. Termasuk Siti Maryam ketika mengguncangkan pangkal kurma, itu kurma tuh rontok semuanya, ya. Huzi wahuzi apa mengenai Al-Qur'an itu. Jadi wahai Maryam, karena saat itu Siti Maryam itu ya melahirkan ya. Jadi sangat lemah sekali, badannya sangat lemah dan lapar sekali. Kemudian diperintah oleh Allah untuk menggoyangkan pangkal kurma. Padahal kurma kita tahu sendiri tuh berat sekali itu, apalagi digoyang seorang wanita yang baru melahirkan. Tetapi karena diperintah oleh Allah, ya pangkalnya saja itu Maryam goyang, pangkalnya digoyang, itu rontok semuanya kurma di atas itu, rontok, kutuk, rontok semuanya. Ini secara rasional kan nggak masuk akal gitu loh. Secara rasional nggak masuk akal, itu kehendak Allah, kehendak Allah. Tapi usaha menggoyang wajib. Usaha Nabi Musa memukulkan tongkat wajib. Tapi ketika laut membelah bukan karena pukulan tongkat Nabi Musa. Ibaratnya seperti itu loh. Jadi
apa itu apa pohon apa buah kurma jatuh bukan karena goyangannya Siti Maryam, tapi itu semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja juga seperti itu. Kerja itu karena perintah Allah. Tapi kita ketika kita dapat rezeki, itu semata-mata rezeki dari Allah, bukan karena kerja kita. Karena kerja kita kadang-kadang juga tidak dapat kerja, tidak dapat rezeki, kadang-kadang dapat rezeki toh. Betapa banyak orang itu kerja, itu rezeki malah ketipu ya toh. Ya, jadi rezeki itu Allah, jadi yakini itu. Ya, sementara kita berbuat itu jalankan syariat. Syariatnya apa? Suruh bekerja, kita bekerja. Ya, dapat rezeki, nggak dapat rezeki. Kalau diniati bekerja menjalankan perintahnya Allah, Mas Agung, dapat pahala Mas Agung di akhiratnya. Tapi kalau diniati bekerja untuk mendapatkan hasil dan lain sebagainya, ya belum tentu dapat hasilnya. Ya kadang-kadang hasilnya melenceng dan lain sebagainya. Makanya syariatnya wajib dijalankan. Nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dari saya Mas Agung. Itu termasuk doa juga ya, termasuk doa juga. Jadi kita diperintah oleh Allah berdoa kok. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil alam yarsyudun. Hendaklah mereka itu berdoa kepadaku atau ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku akan mengabulkan. Berarti seperti itu. Jadi berdoa itu adalah perintah Allah. Kita jalani saja perintahnya Gusti Allah. Mengenai nanti dikabulkan apa tidak, Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Ya, yang terbaik. Kadang-kadang seperti itu. Doa itu tidak dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, semua doa dikabulkan. Justru dengan kita tidak diberi itu mungkin itu adalah dikabulkannya doa kita untuk kebaikan kita. Karena wallahu a'lamu minna. Allah lebih tahu daripada kita. Jadi berdoa tetap wajib, tetapi pemberian Allah itulah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sudah berdoa ternyata tidak dikasih oleh Allah, itu berarti kehendaknya Gusti Allah ya. Kita berdoa ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah, bukan karena doa kita yang mustajab, bukan. Karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita dikehendaki doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas Agung, dari saya Mas Agung. Jika saya salah ya mohon maaf ya. Baik, matur nuwun sangat Ustaz. Kita siap jawabannya Gi. Ini Gi enten pertanyaan di kolom chat dari Intan Sudarmadi. Assalamualaikum Ustaz, tanya di luar materi. Hafalan Al-Quran yang kita punya, menurut salah satu ulama bisa menjadi penghalang dari siksa kubur. Apakah demikian Ustaz? Tenun. Gimana, gimana Mas Agung? Gimana? Hafalan Quran apakah bisa menjadi penghalang dari siksa kubur? Ya, Disampaikan Al-Quran oleh itu Al-Quran itu memang bisa memberi syafaat, tapi juga perlu diingat ya, ada juga hadisnya Kanjeng Nabi, kalau saya tidak salah itu rubah hamilil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyaknya orang yang hafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu melaknati dia. Karena apa? Karena Al-Quran itu seharusnya dipakai dipakai untuk dipakai untuk kebaikan, tetapi Al-Quran dipakai untuk sombong-sombongan, dipakai untuk ujub, untuk riya, untuk mencari dunia. Ya nanti Al-Quran yang malah menjadikan dia masuk neraka malah. Makanya nanti Al-Quran itu bisa menjadi hujah, bisa menjadi syafaat untuk dia di akhirat nanti. Al-Quran juga bisa menjadi bahkan menuntut dia gitu loh, menuntut dia di akhirat nanti karena ketika di dunianya Al-Quran tidak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi kalau Al-Quran itu digunakan sebagaimana mestinya untuk kebaikan dan lain sebagainya, ya, untuk menjaga firman-Nya Gusti Allah, untuk diajarkan, untuk pokoknya untuk kebaikan-kebaikan lah. Maka itu akan jadi syafaatnya dia. Tapi kalau Al-Quran dipakai untuk kemaksiatan, dipakai untuk popularitas, dipakai untuk takabur, untuk ujub, untuk sombong dan lain sebagainya, ya naudzubillah sama naudzubillah ya. Ini nanti Al-Quran bukannya sebagai syafaat malah nanti menuntut di akhiratnya nanti. Makanya para penghafal Al-Quran ini juga diingatkan di dalam hadis Nabi ya, salah satu hadis Nabi kalau saya tidak salah itu rubah hamilil Qur'ani wal Qur'anu yal'an. Betapa banyaknya orang yang hafal Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknati dia. Karena Al-Quran dipakai untuk yang tadi, dipakai untuk sombong, dipakai untuk ujub, untuk riya, melihat dirinya itu ahli surga, yang lainnya ahli neraka, dipakai untuk mengkafirkan orang lain, ya, dipakai untuk, pokoknya dipakai untuk kejelekan-kejelekan lah, dipakai untuk metani wong liya sementara dirinya tidak pernah dipetani, ya dipakai untuk menjelek-jelekan orang, dirinya tidak pernah dilihat, tidak pernah dihisap, tidak pernah diteliti dirinya. Al-Quran dipakai untuk kejahatan-kejahatan, tidak dipakai untuk kebaikan. Itu nanti Al-Quran bukan menjadi syafaat, tapi justru Al-Quran akan menuntut dia di akhirat nanti.
Ya, mudah-mudahan hafid-hafid ya yang hafal-hafal Al-Qur'an mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhirat nanti Al-Qur'an menjadi syafaat dia di akhirat nanti sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka karena dia termasuk menghafalkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ya dikasih takdir tadi peringatan agar hati-hati para hafid-hafid ini hati-hati ya agar tidak menjadikan Al-Qur'an tidak salah orientasi lah ya tidak salah orientasi apa itu ya turidu arodot dunia itu wa yashtarun nabi sama nangkolila ini ancamannya kan keras itu dan menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sangat sedikit sekali ya, itu Mas Agung. Ya, baik, matur nuwun sangat Ustaz atas jawabannya. Mungkin karena waktu juga, maka perlu kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat. Rawuhipun Ustaz dan hadirin sekalian, izin mohon berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kajian ini. Matur nuwun Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.